سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube RSN Utuban dalam segmen Mutiara Kalam, menghayati dan meneladani as-salafus shalihin. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk beramal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw ghinan muttaqiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjala fasharru ghaib yantadir aw as-sa'ah fasa'atu adha wa amar. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan perbuatan-perbuatan baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk bersegera melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan baik sebelum datangnya 7 perkara. Apa saja 7 perkara tersebut yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama adalah hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Janganlah kalian menunggu-nunggu untuk melakukan kebaikan illa faqran munsiyan, kecuali kefakiran yang akan membuat diri kita lupa. Karena seseorang jika dilanda suatu kefakiran dalam dirinya ataupun dalam hatinya, maka dia akan terlupakan untuk melaksanakan kebaikan. Sibuk untuk mencari kebutuhan hidup, sibuk untuk mencari kekayaan untuk memuaskan dalam dirinya. Maka yang dimaksud di sini adalah fakir dalam hati. Kefakiran dalam hati senantiasa ulama-ulama kita, para salafus shalihin, untuk berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kefakiran hati. Karena kefakiran hati ini menyebabkan dirinya tamak, tidak puas apa yang dimiliki, apa yang telah Allah berikan kenikmatan dari apa yang telah Allah curahkan kepada hamba tersebut. Maka beramallah kebaikan selagi masih ada kesempatan. Yang kedua adalah kekayaan yang melampaui batas, ghinan mutriyan. Karena jika seseorang memiliki kekayaan hartawan yang melampaui batas sehingga tidak bisa menghitung berapa jumlah dari kekayaannya ataupun sibuk oleh kekayaannya, maka sangat susah untuk melaksanakan kebaikan. Bingung menjaga kekayaannya, khawatir kekayaannya hilang, khawatir kekayaannya musnah,
khawatir, takut diambil orang dan sebagainya, sehingga pikiran dan hatinya disibukkan untuk menjaga harta yang ada padanya. Yang ketiga adalah penyakit yang merusak. Ketika seseorang mendapati dirinya dalam keadaan sakit, maka sangatlah susah untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Ketika kakinya lumpuh, susah untuk melaksanakan berjalan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ketika kedua bola matanya mulai rabun ataupun tidak bisa melihat, maka susah untuk melihat bacaan-bacaan Al-Quran dan susah untuk membaca Al-Quran. Ketika pendengarannya tidak lagi mendengar, maka susah untuk mendengarkan kalimat-kalimat baik, ungkapan nasihat ataupun hal-hal kebaikan. Maka di sini yang ditakutin penyakit yang merusak dari amal kebaikan. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, masa tua yang melemahkan. Ketika seseorang sudah tua renta, maka susah baginya untuk melakukan kebaikan. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat untuk melakukan amal-amal kebaikan, melaksanakan. Semasih ada kemampuan di dalam diri kita ataupun kekuatan dalam tubuh kita untuk melaksanakan kebaikan, jangan sampai masa tua yang akan datang melemahkan kita untuk melakukan amal-amalan soleh. Diingatkan juga oleh Rasulullah kematian yang menyergap tiba-tiba. Jika seseorang kita tidak tahu kapan itu kematian akan datang, kita tidak tahu sampai mana batas dari usia kita, kita tidak tahu di mana ataupun kapan ajal akan menjemput diri kita. Semasih ada kehidupan, semasih ada nyawa dalam tubuh kita dan kesempatan dalam waktu kita, maka manfaatkan kehidupan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Atau jangan sampai Rasulullah mengingatkan, jangan sampai waktu masa Dajjal, masa-masa Dajjal akan datang, dan sedangkan saat itu adalah masa yang paling sulit untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai akhir zaman nanti ketika Dajjal sudah keluar, maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis lain untuk segera bersembunyi, berlari, untuk bersembunyi ke dalam goa, untuk beribadah di dalam yang tersembunyi agar terselamatkan dirinya dari fitnah Dajjal. Dan Rasulullah mengingatkan pula, berbuatlah kebaikan sebelum datangnya hari kiamat, karena ketika kiamat sudah datang, maka terputuslah semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, karena akhir dari kehidupan dari dunia adalah adanya hari kiamat. Disinilah Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa melakukan amal kebaikan semasih ada kesempatan dan kenikmatan dalam diri kita, mulai dari kesehatan, mulai dari kekayaan harta yang kita miliki, mulai dari waktu yang masih luang, mulai dari masa muda yang saat ini kita jalani sebelum datangnya masa tua, dan dari kesehatan sebelum datangnya penyakit, dan dari kemampuan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jangan sampai hal-hal yang di luar dari itu terjadi sedangkan kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan amal kebaikan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita bisa melakukan amal kebaikan tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah seseorang mampu menghindar dari kemaksiatan yang ada kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Insyaallah kita akan bertemu di segmen selanjutnya, dan semoga kita bisa mengamalkan apapun yang menjadi kebaikan dalam diri kita untuk di dunia dan akhirat, dan semoga dijauhkan dari segala hal-hal keterpurukan yang menjadi penyesalan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.